Menjadi seorang ibu bukan hanya soal melahirkan. Ada perjuangan panjang yang dimulai sejak hari pertama kehidupan sang buah hati. Salah satunya adalah memberikan air susu ibu atau ASI. Meski terlihat sederhana, menyusui seringkali menjadi tantangan besar bagi banyak ibu. Mulai dari produksi ASI yang belum lancar, kurangnya istirahat, hingga tekanan fisik dan emosional yang harus dihadapi setiap hari. Di balik setiap tetes ASI, ada pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang luar biasa. Lalu tantangan apa saja yang paling sering dihadapi para ibu menyusui? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Aku tuh lagi suka-sukanya dok baca artikel terus sharing sama teman-teman aku yang baru punya baby kayak gimana nantinya saat aku menjadi ibu gitu ya kan, karena kan kalau apalagi mungkin anak pertama excitementnya luar biasa gitu kan, belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi aku dengar dari teman-teman aku juga perjuangan mereka luar biasa dok. Ada satu teman aku yang gampang sekali mengasihi, ada teman aku yang lain dan dia ngakunya dari turunan, jadi dia ke anaknya itu nggak bisa ASI. Dia juga dulu tidak mendapatkan ASI dari ibunya karena katanya garisnya begitu. Memang ya itulah perjuangan ibu ya dok ya. Mengasihi itu kan susah-susah gampang gitu. Nah dengan pengalaman-pengalaman kayak gitu sih harapannya aku petik pelajarannya, terus nanti saat waktuku tiba gitu ya kan aku bisa menjadi ibu terbaik untuk anak aku nantinya dok. Gitu. Jadi OTW ya, OTW jadi ibu. Amin dong, doain. Ayo 40 orang mengaminkan, semuanya didengar amin gitu kan. Halo Fit Family, semoga Fit Family juga mengaminkan ya, karena sekali lagi perempuan menjadi seorang ibu itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan hari ini spesial untuk semuanya, bukan cuma wanita aja sih, tapi juga untuk laki-laki. Kita akan membahas mengenai bagaimana mengasihi, memberikan ASI eksklusif kepada buah hati kita. Dan hari ini bersama dengan aku Angie Ang, bersama dengan Dok Chai pastinya. Nanti juga pasti ada seseorang yang kalian tunggu-tunggu selain dokter tamu, yaitu Kang Feby yang dari tadi sepertinya sudah lewat-lewat seliweran dari tadi, entah apa lagi kayaknya hari ini yang akan dia lakukan gitu. Nah anyway dok, ngomongin soal ASI nih ya. ASI itu kan sebenarnya ada anjurannya diberikan di batas umur anak dari dia lahir sampai usia 2 tahun. Itu ya. ASI eksklusif yang ASI tidak eksklusif. boleh putus. Apakah itu anjuran atau kewajiban dok? Kalau eksklusif kan sampai 6 bulan. Tapi untuk 2 tahunnya memang itu anjuran ya. Jadi artinya bayi itu sangat membutuhkan asupan ASI ya, mulai dari 0 sampai 6 bulan. Lalu nanti dari 6 bulan sampai 2 tahun itu nanti ada tambahan, makanan tambahan. Ya, sampai ASI itu ya? Ya, seperti itu. Ya sangat dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, itu wajib sebetulnya hukumnya. Cuman kan itu tadi dok, ada juga kondisi-kondisi yang tidak bisa membuat seorang wanita itu mengasihi sampai mungkin sampai 2 tahun gitu. Ada yang kayak tadi saudara aku dari ibunya juga susah deh. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kok seorang ibu tuh tidak mau menyusui. Ya mungkin ada situasi yang dia harus tuntutan pekerjaan misalnya, ataupun tuntutan bentuk tubuh, takutnya nanti kalau ASI jadi jelek bentuk payudaranya, seperti itu. Boleh nggak sih ngomong payudara? Boleh sih, tapi ya. Maksudnya itu berarti adalah ketakutan, bisa dibilang egois nggak sih dok? Kembali lagi ke fitrah seorang wanita itu apa. Jadi kalau kita dari Muslim ya itu kan ada di Al-Quran bahwa wanita itu memang fitrahnya sebagai seorang ibu adalah menyusui anaknya, mengasihi anaknya dengan cara memberikan ASI. Ya. Walaupun memang sekarang ini banyak sekali kondisi wanita-wanita karir yang memang agak sulit nih untuk menyusui. Yang pertama apa sih yang menyebabkan ASI seorang wanita itu nggak keluar? Ya, yang pertama karena kurangnya rangsangan menyusui. Jadi mungkin dari kedua belah pihak nih, dari si ibunya yang kurang memberikan ASInya kepada anaknya, atau kurang effort kepada si bayinya, atau si bayinya sendiri kurang dilatih. Karena ada juga beberapa kondisi bayi misalnya tongue tie, jadi itu pendek, ya tongue tie-nya itu pendek, ya itu harus
operasi sedikit, digunting supaya dia bisa menyusui. Kondisi tertentu? Iya, ada kondisi tertentu. Oh, Tuh. oke. Terus habis kalau yang sulit karena keturunan dan lain-lain itu, apakah memberikan susu formula itu udah satu-satunya jalan? Gak ada lagi? Oh, nggak bisa. Jadi kalau menurut saya semua harus dicoba. Semua berbagai macam cara harus dicoba sampai betul-betul anak ini menyusui. Karena itu adalah hak loh ya, hak seorang anak dan kewajiban seorang ibu harus menyusui. Kecuali misalnya ibunya itu sakit tertentu, misalnya ada kondisi medis yang memang sangat rentan atau bahkan tidak bisa untuk menyusui. Misalnya penyakit-penyakit seperti perkembangan payudara yang telat, ya kurang, ataupun kondisi gangguan hormonal, ya gangguan hormon prolaktin misalnya, ya, itu juga tidak bisa produksi ASI-nya seperti itu. Dan lagi kalau ibunya stres nanti juga sama aja. Atau juga ada kondisi penyakit-penyakit seperti hipotiroid misalnya, ya penyakit hipotiroid pun juga bisa menyebabkan produksi ASI terganggu. Seperti itu. Dok, maaf nih. Ini kalau penyakitnya tuh seberbahaya seperti HIV/AIDS kan pasti menularkan ke anaknya. Dari kandungan saja resikonya tinggi. Apalagi saat dia menyusui, itu kebijakannya gimana sih, Dok? Nanti coba deh tanya sama dokter. Diskusi ya nanti ya dari itu medis ya. Dari medisnya, hukumnya gimana gitu kan. Tuh, lihat tuh yang ini. Ini apaan lagi nih? Mau nunggu dokter medis entah apa lagi nih. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot nih kalau jadi Kamu ibu repot ya. kenapa? Ini ngurusin bayi. Hah? Ngurusin bayi, Dok. Itu yang dibawa bayi? Bayi. Mamanya mana? Itu dia makannya. ASI-nya ditinggalin di sini. Tuh, ada Jadi- ASI. Emang itu ASI beneran? ASI Coba. beneran. Oh, jangan asem. Nih, pas lagi gendong-gendong bayi, ngomong nih. Enak banget nih ngobrolin Kenji sama siapa? Dok Cai. Buat masalah ASI, Dok. Ya kan, boleh gak bertanya nih? Langsung bertanya nih Kenji, boleh kan? Karena nih kalau apa namanya? ASI. ASI, air susu ibu. Air susu ibu. Misalkan taruh di kulkas. Masalah gak sih, Dok? Ya nggak masalah, bagus. Ya Pak, gimana harus taruh di kulkas? Kalau belum diberikan ke anak, ya harus ditaruh di kulkas. Nggak secara langsung. Tapi bukan di freezer ya. Oh iya, freezer mah jadi es batu dong. Lah emang di situ taruhnya? Emang di situ? Ya ada beberapa yang memang kalau waktunya lama di freezer, tapi kalau ini ya di chiller aja. Kan Dok terlalu lama, proteinnya nggak bagus Dok biasanya. Gitu. Benar Siapa nggak sih, bilang Dok? itu mitos. Oh mitos. Nah satu lagi nih Dok, payudara kecil. Maaf, bisa nggak mau ngomong payudara? Bisa. Bisa. Udah 2 kali diulangi Dok. Oh, bisa Jadi ya? Oh, iya. terus habis Nih. Kang Baby bingung, semua bingung tapi nggak apa-apa itu kan Apa? ada bahasa Indonesia yang baik dan benar Iya. untuk kesehatan. Cara payudara kecil normal nggak cara apa menghasilkan apa ASI-nya itu? Payudara kecil tidak menjamin produksi ASI berkurang, atau sebaliknya payudara besar juga tidak menjamin produksi ASI pun berlebih. Oh berarti tergantung gizinya Dok ya? Tergantung gizi. Jadi Asupan apa? Istrinya, istri ibunya. iya betul, asupan istri. makro dan mikronutrisi. Ih, ngomong mah yang bener. Ibunya, dengan asupan ibunya walaupun Asupan gizi. Oh, Asupan gizi dari seorang ibu itu menentukan produksi ASI. Oh, Gitu. Dari makro dan mikro, protein dan lemak itu penting. Juga termasuk ini kondisi apa? Dehidrasi, ya. Kurang minum misalnya, itu pun juga mempengaruhi produksi dari ASI. oh gitu. Soalnya dibaca di medsos, kata gini nih. Maaf nih, masalah payudara besar, masalah ASI itu lebih bagus daripada payudara yang lebih kecil. Kalau kata Dok Cai kan ngomong tergantung Kemarin ada asupan pasien gizinya. saya payudaranya besar, termasuk besar, tapi dia tidak bisa memproduksi ASI. Oh gitu. Iya, tidak menjamin ya. Kondisi yang menyebabkan seorang ibu tidak keluar ASI-nya itu kan banyak faktornya. Salah satunya juga faktor stres loh. Kamu kalau punya istri, kalau sampai buat istri kamu stres juga nanti keluar ASI-nya nggak keluar. Iya, harus disayang-sayang karena hormon oksitosin itu akan merangsang estrogen gitu loh. Jadi pada saat seorang istri disayang-sayang kan keluar tuh hormon oksitosinnya. Iya. Nah, itu juga salah satunya untuk produksi ASI. Kang Baby, Bini kan di kampung. Oh iya ya. Terus ini anak siapa? Air susu siapa? Kang Baby. Ya udah kalau Kita gitu. lagi ya? Astagfirullahaladzim Kang Baby. Tuh kan Dok Cai. Ayo Nih, putar balik. Ya Allah. Ih, bener-bener ya ini kadang-kadang antara bercanda sama serius jadi bingung. Biarkan Angie akan tanya-tanya Kang Feby, tapi buat Fit Family jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Dia
dia nggak suka lihat anaknya gitu ya? nggak suka lihat anaknya seperti itu. Kalau stres ya memang dia kayak dengan situasi itu. Iya, dia harus adaptasi kan. Dia harus adaptasi. Karena ada beberapa kondisi di mana wanita itu mungkin dia punya bayi itu terpaksa misalnya karena sesuatu dan lain hal. Bukan untuk ngajarin ya, tapi itu adalah fakta yang berkembang dan harus ditegakkan lagi. Ini bawa apa lagi? Daun katuk. Daun Itu katuk. dot siapa sih Kang? Ini main sama tetangga deh dari tadi. Itu tadi dotnya siapa? Oh iya, tinggal Oh, satu. dibawa ini. Tadi dua ya. Iya kan? Kayaknya Bukan ada aja begini. kayaknya. Fit Family, tahu nggak sih banyak juga yang waktu aku buka forum di media sosial terus habis itu memberikan cerita-ceritanya mereka. Ada yang bilang Dok Cai, itu ternyata nggak langsung melahirkan, itu katanya langsung keluar asinya. Ada yang nunggu dulu 2 hari karena dia juga stres, ada yang sampai 2 minggu Ya, sampai betul. anaknya itu kuning masuk ke inkubator, ada yang kayak gitu tahu. Ya. Memang perjuangannya emang gitu banget. Itu apa gara-gara ibunya stres atau pasti gara-gara stres atau ada faktor lain ya? Lebih banyak stres ya. Jadi kondisi di mana wanita pertama, terutama wanita pertama yang melahirkan. Oke, anak pertama. Anak pertama melahirkan, terus pada saat itu terjadi stres, ya pastinya akan mengganggu produksi dari ASI itu sendiri. Itu baby blues nggak sih namanya? Enggak. Bukan, kalau baby blues kan dia Nggak suka lihat anaknya gitu ya? nggak suka lihat anaknya seperti itu. Kalau stres ya memang dia kayak dengan situasi itu. Iya, tidak dia harus membuat adaptasi nyaman, kan. Dia gitu harus ya. adaptasi. Karena ada beberapa kondisi di mana wanita itu mungkin dia punya bayi itu terpaksa misalnya karena sesuatu dan lain hal. Ya, tapi kalau mereka yang memang mengharapkan munculnya seorang anak, ya stres itu pasti akan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang tadi itu. Terus kata teman-teman aku kayak gini Dok, biasanya setelah dia hamil melahirkan itu kan berat badan bertambah ya. Tapi ya. sebagian teman-teman aku bilang gitu, tunggu sampai nanti menyusui, katanya tuh menyusut. Karena pasti kan mungkin ada momen-momen begadangnya, terus kan nutrisi kan diserap oleh Betul. anak gitu, terus mungkin dari jam tidur kan jadi anomali, Berkurang, ya kan? ya. Jadinya itu akan turun lagi gitu berat badannya. membantu mengurangi kalori ya, membantu mengurangi perlemakan Iya, tubuh. cuman kan berarti ya kita tidak bisa hidup dengan normal seperti ini karena ada makhluk hidup lain yang harus kita perhatikan, kita berikan perhatian lebih gitu ya kan. Itu biasanya berapa lama Dok momen kayak gitu? Apakah selama 2 tahun ya 2 tahun begitu? Tapi jangan lupa Anji, seorang wanita yang betul-betul ikhlas dia melahirkan dan mendapatkan bayi, itu pastinya banyak manfaat yang didapatkan walaupun si wanita ini, si ibu ini lelah ya. Jadi nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan ya. Hormon endorfin dan oksitosin itulah yang menjaga tubuhnya tetap sehat. Gitu. Jadi ya ada endorfin yang juga harus jaga ya. Mungkin boleh nggak sih Dok kalau misalnya kan nih misalnya aku suka banget sama sushi apalagi yang raw gitu ya kan, salmon sashimi gitu-gitu. Tapi kalau nanti aku hamil kan mungkin ada yang DSA-nya ada yang bilang tidak boleh, ada yang dikurangi, dijaga, itu kan tergantung ya. Ya. Itu kembali lagi ke DSA masing-masing dokternya. Nah, kalau pas kita menyusui ada yang nggak boleh dikonsumsi gitu. Soalnya katanya jangan makan pedas, nanti anaknya kepedesan. Jadi apa yang ibunya makan keluar lagi tuh sari-sari cabai. Oh nggak begitu. Jadi kan namanya makanan kan tidak langsung pedas lalu jadi pedas di ASI itu nggak seperti enggak. itu. Enggak. Oh, tapi berarti anaknya nggak kepedesan? Nggak ada masalah dengan nutrisi. Jadi kalau kita kekurangan nutrisi terutama makro ya, protein dan lemak itu justru yang menyebabkan kualitas dari ASI-nya jadi nggak baik. Enggak, maksudnya kalau kita mengasihi gitu, makanan itu ada yang dihindari seperti waktu hamil nggak sih? Kalau secara medis tidak ada, Nji. Makanan-makanan tertentu yang harus dihindari itu nggak ada ya. Kecuali kalau obat-obatan tertentu seperti obat-obat pseudoephedrine ya itu juga ya obat-obat simptom untuk anti flu itu juga dapat mengurangi produksi dari ASI. Oh, jadi ada kandungan-kandungan tertentu yang harus dihindari. Ada obat-obat tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk kondisi di mana ibu hamil yang sedang menyusui. Ibu yang sedang menyusui. Seperti itu. Dan semua ini memang harus mendapatkan
pengawasan dari dokternya Kan sekarang ya. udah ada dokter spesialis laktasi. Spesialis banget nih laktasi gitu ya. Nanti kan Udah ada spesifik banget. tamunya ini yang luar biasa nanti yang akan menjelaskan semuanya nih Anji. Ya harusnya si Kang Pebi tuh ada tuh biar dia denger tuh nih. Kadang-kadang tuh kiding-kiding ini emang Kang Pebi. Tapi tahu nggak dok? Sekarang itu ada komunitas yang besar juga di Indonesia. Itu namanya kalau nggak salah itu Ayah ASI. Jadinya Ayah ASI itu adalah kumpulan bapak-bapak yang support terhadap ibu yang mengasihi. Betul. Dan mereka juga menyuarakan seperti hak-hak suami untuk mendampingi istri pasca melahirkan, misalkan cuti melahirkan. Hak itu atau mereka kewajiban? Haknya mereka dari ke perusahaan-perusahaan gitu. oke. Gitu. Mereka memperjuangkan itu juga. Nah, community ini grow bigger every single day. Jadi menurut aku sekarang untuk support di keluarga mengasihi itu bukan hanya dari ibu untuk anaknya, tapi juga dari suami untuk istrinya, kan gitu kan? Betul. Jadi Jadinya kenyamanan semuanya kolaborasi betul, gitu. Kenyamanan dan ketenangan seorang istri yang tentunya didukung oleh suaminya ya, itu akan membuat si istri itu produksi ASINya akan lebih maksimal. Ya. Endorfin kan? Iya, kembali lagi endorfin dan oksitosin kan. Jadi kalau suami seorang pasangan suaminya terutama mencintai dengan tulus dan ikhlas kepada istrinya, ya itu akan muncul hormon oksitosin ya. Dan hormon kebahagiaan endorfin itu sendiri yang membuat ini kita bicara masalah bukan hanya ASI loh. Sebetulnya dari sudut pandang atau perspektif pengobatan holistik itu semuanya akan menjadi bagus. Metabolisme bagus, aliran darah bagus, semua sistem dalam tubuhnya menjadi bagus. Pada akhirnya dampak ya produksi ASI pun menjadi maksimal. Seperti membicarakan ketahanan keluarga untuk fondasinya ya dok ya. Ya kan saling support satu sama lain. Nah inilah yang harusnya menjadi perhatian juga bahwa bukan hanya itu tapi komunikasi. Lalu habis itu support yang secara terlihat maupun tidak terlihat. Betul. Itu harus ada di kedua arahnya. Begitu ya Fit Family. Bukan untuk ngajarin ya, tapi itu adalah fakta yang berkembang dan harus ditegakkan lagi. Ini bawa apa lagi? Daun katuk. Daun Itu katuk. dot siapa sih Kang? Ini main sama tetangga deh dari tadi. Itu tadi dotnya siapa? Oh iya, tinggal Oh, dibawa-bawa ini? Tadi dua ya. Iya kan? Kayaknya ada-ada aja kayaknya. Enggak, saya umpetin. Diumpetin. Nih, Kenji, Apa lengkap nih. Biar supaya ASI kita, Kasih kita ngasih. ASI istri biar lancar, daun kenal katuk. segala macam. Bener gak sih dok? Benar. Benar. Jadi secara ilmiah bahwa kandungan daun katuk ini ya dapat meningkatkan produksi dari ASI seperti itu. Dan tentunya juga daun katuk kan banyak mengandung mineral, vitamin dan antioksidan tinggi yang juga untuk produksi ASI. Selain katuk apa lagi tuh? Banyak ya, ada fenugreek, ya ada, intinya sih sebetulnya kalau kita lagi-lagi dari perspektif holistik ya, seseorang ini harus cukup makro dan mikronutrisi termasuk mineral ya. Salah satunya adalah magnesium juga, magnesium, kalium itu juga membantu untuk produksi dari ASI. Mungkin lebih gampang ditemukannya itu di bahan makanan apa atau rempah apa gitu dok? Secara khusus untuk produksi ASI yang memang paling bagus dan sudah terbukti secara ilmiah ya daun katuk. Kacang hijau? Kacang hijau tidak spesifik untuk itu gitu loh, tapi kan kacang hijau punya protein yang cukup bagus ya, protein nabati. Daun Itu juga. kelor. Daun kelor ya bagus antioksidannya, dan kelor itu antioksidannya bagus sekali. Bagus ya? Iya. Oh kan kelor. Nanti diapain itu daun dok? Direbus, ini aja dibuat kayak sayur rebus, sayur bening gitu lah. lalapan. Lalapan boleh di sayur bening gitu. Enggak, salah dokter. Ih, gimana yang bener tuh? Digodok tuh kayak sayur bayam. Iya Campur direbus sama sama jagung. aja, direbus, dibuat bening kan sama tadi saya bilang. Ya kan itu di Tadi konsepnya. Kenji ngomong kan dilalap. Kalau dilalap kan makan mentah-mentah. Oh, Bisa berarti yang salah, dilalap. Enji. Nah, Enji, Bisa dokter dilalap, bener. bisa direbus, dibuat kayak beningan gitu loh sayur. Iya, itu enak tuh. Tapi terus ada nanti rasanya, Dok. Terus dicampur sama apa? Jagung. Nah, terus opor ayam gitu. Wah itu lebih enak lagi. Deh, kalau gitu saya izin dulu deh. Gitu. Iya, izin dulu deh mau rebusinnya ke Enji sama Dok Cai. Ya. Ya udah sekarang ayam goreng di air fryer nanti dimarahin loh. Wah, nanti melin lagi ayam. Ya. Sambel. Ya. Ada aja tingkahnya tukang Pebi setiap hari itu ya. Cuman kalau ngelihat
karakter Kang Feby ini ya dok ya, ini seperti selaras dengan yang tadi kita bahas, Yes. ayah ASI. Ayah siaga ya. Iya benar, jadinya dia menunjukkan bahwa dia tuh memiliki suportivitas yang tinggi untuk istrinya, terus habis sampai bantuin apa-apa aja, walaupun pertanyaannya lagi-lagi istrinya kan di kampung, untuk siapa dia mempersiapkan semuanya, nanti akan kita tanya sama orangnya sesaat lagi, tetaplah di Waksiat Waktu Indonesia Sehat. Kita undang dokter konselor menyusui, Dokter Niza Afina bergabung bersama kami di sini. Halo Dokter Niza. Dokter Niza. Sudah dari tadi menunggu. Sehat dok? Sehat, salam kenal Kak Enji, Dokter Salam Cha. kenal. Itu per menit ada sekitar 8 sampai 9 kelahiran baru Indonesia. gitu ya di Indonesia, dan itu bukan angka yang sedikit gitu ya, dan rata-rata 1 dari 8 ibu menyusui itu merasa kesulitan Tanpa minum obat. tanpa minum obat sebetulnya ya. Gue pertanyaannya sama tadi. Kalau ibunya makan Makan cabai. cabai, apakah asinya juga pedes gitu loh? Perempuan yang mengasihi tentunya harus mendapatkan support untuk diri dia sendiri, untuk lingkungannya, karena muaranya nanti adalah memberikan ASI eksklusif, memberikan hak-hak dari buah hati yang telah dilahirkannya. Langsung aja kita akan bahas mengenai mengasihi ini secara sudut pandang medis. Langsung kita undang dokter konselor menyusui, Dokter Niza Afina bergabung bersama kami di sini. Halo Dokter Niza. Dokter Niza. Sudah dari tadi Halo. menunggu. Sehat dok? Sehat, salam kenal Kak Enji, Dokter Salam Cha. kenal. Tadi Boleh pasti duduk udah menyimak obrolan Enji sama Dok Cha ya? Sudah. Tadi kayaknya aku denger bisik-bisiknya ada yang mau dilurusin tentang aku ngomong kacang ijo tadi dok. Kacang kedelai. Apa sih yang dibutuhkan tadi? Enggak sih, sebenarnya itu tadi sempat ada yang nanya kan, ngaruh nggak sih kalau misalnya ibu menyusui yang minum banyak kacang hijau tadi ya, Iya. ngaruh nggak kalau bikin anaknya itu jadi, ya misalnya anaknya jadi hormon laki-lakinya itu atau hormon perempuannya itu berpengaruh nggak sih? Oh jadi Ya, tentang sebenarnya. jenis kelamin anak Jenis gitu. kelamin. Itu kan rahasia Tuhan ya sebenarnya. Ya kan? Tapi kita namanya berusaha karena secara ilmiah tuh sebenarnya ada rumus-rumus dari makanan gitu dok. Atau gimana sih sebenarnya? Enggak sih, itu tetap rahasia yang di atas ya. Tetap rahasia ya. Anyway, Dokter Niza sekarang datang ke sini ini untuk membahas mengenai mengasihi ASI eksklusif. Dan tadi udah Dok Cha jelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan, tapi disarankan untuk lanjut sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya. gitu ya kan. Nah, kalau di dokter ini data dari kedokteran, seberapa tinggikah persentase wanita menyusui eksklusif di Indonesia, Dok? Sudahkah 100%? Belum Kak. Jadi kalau di Indonesia itu per hari ini lah ya, itu masih di sekitar 50-an% angka cakupan ASI eksklusif. 50? Yes. Sedikit ya, 50%. Sedikit, ya? sedangkan targetnya 80% ya. Oke. Tetapi kita baru bisa mencapai di angka 50-an% yang ASI eksklusif ya, artinya ASI sampai 6 bulan. Gitu, bukan yang 2 tahun, apalagi yang 2 tahun ya. Itu banyak yang udah nyerah di tengah jalan gitu Tapi ibaratnya. tinggal 10% kali yang 2 tahun. Nah iya, padahal Dikit sekali. gimana ya? Angka kelahiran di Indonesia itu sekitar 4.440.000-an ya per tahun gitu ya. Kalau kita bagi 365 hari, kita bagi lagi per jam dan per menit, itu per menit ada sekitar 8 sampai 9 kelahiran baru Indonesia. gitu ya di Indonesia, dan itu bukan angka yang sedikit gitu ya, dan rata-rata 1 dari 8 ibu menyusui itu merasa kesulitan gitu, dan sayangnya kesulitan kayak tadi Kak Enji kan sempat cerita tuh, temennya ada yang oke, lancar-lancar aja nyusunya, terus ada juga yang kok kayaknya susah banget sih, aku nyerah aja deh, atau gimana, banyak lah ya hambatan-hambatannya. Apalagi betul, apalagi buat mama-mama yang baru pertama kali melahirkan dan baru pertama kali punya anak, itu biasanya bahas. angka stresnya lebih Angka tinggi ya stresnya dok ya. Iya. Lebih tinggi. Oke, nah lalu untuk mereka yang ada kendala saat mengasihi di menyusui itu karena katanya posisi anaknya atau posisi menyusuinya, Betul. itu yang seperti apa sih dok yang benar? Jadi posisi menyusui itu ada macam-macam. Sebenarnya 2 sih Kak concernnya. 1, posisi itu bagaimana
tubuh bayi ketemu sama tubuh ibunya, ya specifically di payudaranya. Yang kedua adalah perlekatan menyusui atau latch on-nya, ya. Jadi bagaimana mulut ketemu sama payudara ibunya, ya. Itu dua hal itu yang harus kita concern, ajarkan dari sejak hamil, kemudian pasca melahirkan, pada saat habis melahirkan, dan juga masa perawatan di rumah sakit yang baru-baru melahirkan itu nanti kemudian dievaluasi. Jadi posisi itu ada banyak, Kak, ada 9 mungkin bahkan lebih, ya. Ada posisi untuk bayinya yang tunggal emang cuma 1, atau bayinya ada 2, ya, misalnya kembar, bayinya 3 triplet, macam-macam bentuknya. Ada gitu. 5 tau nggak? Iya benar kali, Pusing aku langsung, wah ya Allah, dikasih rezekinya langsung 5. Ya anyway, banyak maaf banget. aku potong ya. Ini juga kami bersama dengan tim udah mengumpulkan Vox Pop atau pertanyaan-pertanyaan dari Oke. Fit Family. Langsung aja kita lihat. Dok, saya mau nanya dong, kalau anaknya sakit, apa benar ibunya yang minum obat? Lalu anaknya minum dari ASI ibunya, apakah aman, Dok? Jadi kalau Oke. sakit ibunya yang minum obat biar anaknya terserap gitu. Itu benar apa salah atau gimana? Agak lucu ya, Kak. tapi ini jujur pasien saya pernah nanya kayak gitu. Oke. Ya, jadi itu hoax ya, Kak. Sebenarnya ya, mitos ya. Serius? Mitos. Jadi kalau anak yang sakit ya anaknya yang diterapi. Cuman dari tubuh ibunya melalui ASI memang keluar obatnya, Kak, berupa antibodi spesifik. Yes. Jadi pada saat bayi menyusu, ini magicnya ya, Kak. Pada saat bayi menyusu di payudara ibunya, ya, nanti kan ASI keluar tuh ke mulut bayinya. Nah, nanti akan bercampur dengan liurnya bayi dan itu akan nyerap lagi balik. Itu namanya backwash mechanism. Jadi dia akan balik lagi, alirannya masuk ke dalam tubuh ibunya, ke saluran puting tadi ada salurannya, atau menyerap lewat kulit. Itu akan terserap ke pembuluh darah ibunya, nanti beredar gitu. Nanti akan dideteksi oleh tubuh ibunya. Oh, ini anak terserang flu nih, ada virus flu-nya misal ya, dari orang luar gitu ya, dia terdeteksi ada virus, ibunya tuh akan membaca untuk membentuk antibodi spesifik dalam hitungan jam. Hitungan jam, antibodi spesifik virus tersebut akan langsung dibuat. Jadi pada saat itu pula, selama anaknya masih terdeteksi ada virusnya, akan dibuatkan obatnya. Tanpa minum obat. Tanpa minum obat sebetulnya ya. Gue pertanyaannya sama tadi. Kalau ibunya makan Makan cabai. cabai, apakah ASI-nya juga pedes gitu? Enggak lucu ya, Dok ya. Iya, tapi mikir ya, maksudnya Iya, untuk iya, yang belum iya. punya anak seperti Betul, aku mikir betul. kayak anakku nanti kayaknya Maksudnya kasihan. pedes kayak. Iya, kalau aku makan sambal terasi gitu kan enak-enak, nanti dia huha-huha gitu. Itu berarti hoax, mitos. Iya, mitos. Oke, begitupun dengan yang obat tadi, berarti tetap anak yang harus diterapi, tapi secara alamiah ibu itu akan membentuk membuatkan tanda antibodi, kutip obat obatnya. ya untuk anak. Betul. Baiklah, terjawab ya ibu-ibu atau calon ibu yang tadi sebelumnya pikirannya sama seperti aku. Kita lanjut. Dok, mau tanya, apa benar ibu menyusui itu dilarang keras minum air es atau air dingin karena nanti ASI-nya bisa beku dan bayinya nanti bisa pilek? Apa benar? Kayak es ya. Dok katanya. Tapi ini tuh sebenarnya sama mitos yang bilang kalau minum air es lemak-lemak kita jadi beku, jadi susah kurus, ya kan? Iya, Kurang iya. lebih konsepnya sama. Berarti bisa nggak aku simpulkan ini mitos? Mitos, Kak. Iya kan? Tuh kan mitos. Berarti air es ini tidak membuat apapun di dalam badan tubuh kita ini membeku. Beku. Baik itu lemak ataupun ASI. ASI. Oke, baiklah. Kenapa ya ada mitos kayak gitu ya? Kita kalau minum es ataupun makan batu es sekalipun kan masuk dalam sistem pencernaan akan mencair karena tubuh lagi, kita kan ada suhu. Thermal ya. Iya, ada suhu yang memang untuk mengatur ke suhu badan manusia itu sendiri gitu. Jadi itu tidak benar. Berarti tidak ada pantangan untuk ibu menyusui. Iya, kecuali yang tadi ya dokter sebutkan, betul tuh pseudoephedrine ya, obat-obat tertentu, obat kemoterapi. Nah, terus sama misalnya tadi kayaknya sempat disinggung sama kakak tentang HIV ya. Iya, aku HIV. tadi. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Emang apa jawabannya? Jadi kalau misalkan pasien yang HIV itu dia punya dua pilihan, Kak. Either dia nyusuin full ASI atau dia full sufor. Yang tidak boleh adalah mix antara ASI dan sufor. Kenapa?
Nah itulah Kak. Jadi kalau misalnya gini, ASI itu kan dia terbentuknya dari darah, dan sedangkan virus HIV itu menularnya lewat darah. Ya. Jadi sedangkan kalau susu formula itu rentan membuat peradangan di usus bayinya. Kalau ususnya meradang karena sufor, kemudian dia mix dengan ASI at least ada darahnya, jadilah tertular lewat usus mikrofili sel-sel usus itu yang tadi lagi luka, ibaratnya malah dikasih virus lewat ASI yang ada virus HIV-nya. Kalau dia mix itu akan terjadi seperti itu Kak. Tetapi kalau dia full sufor lebih aman atau full ASI lebih aman. Intinya dari awal ibunya harus sudah diedukasi nih, harus yakin mau full ASI atau mau full sufor. Nggak boleh mix. Tengah-tengah. Sebelum 2 tahun itu. Dari awal menyusui udah tanda tangan tuh biasanya mau kayak gimana, mau full ASI atau mau full support. Itu konsultasinya banyak tuh Kak. Dokter anaknya, OB-GYN-nya, dokter penyakit dalamnya dan lain sebagainya. Lalu kalau benar-benar diatur tentang terkait dengan kadar ASI, ada juga yang berpendapat kalau kita melahirkan secara sesar itu mempengaruhi jumlah ASI menjadi lebih sedikit. Benar apa tidak? Itu kaitannya dengan hormon stres tadi yang dokter bilang ya, hormon oksitosin. Jadi kalau ibu yang melahirkan normal itu lebih cepat recovery-nya daripada ibu yang sesar kan. Kalau kita melahirkan sesar lebih sakit Kak ya, jangankan langsung duduk Kak. Kita miring kanan kiri aja tuh susah banget ya Kak, karena menahan sakit. Nah, sakit itu akan memicu hormon stres ya Dok. Ya, kortisol. Nah, hormon kortisol, stres itu akan mempengaruhi oksitosin. Sedangkan oksitosin kerjanya itu untuk melancarkan produksi ASI. Kalau tadi yang memproduksi ASI adalah hormon prolaktin. Tetapi kalau oksitosin dia tuh kayak distributornya, dia yang ngalirin ASI-nya. Jadi ASI itu terbentuk di dalam payudara, di kantong-kantong, itu bisa penuh, bisa diproduksi mah aman jalan. Tetapi kantong-kantong itu perlu diremes gitu Kak. Perlu diperah ya, betul, perlu digenggam sama otot-otot yang dipengaruhi sama hormon oksitosin. Jadi kalau ibunya stres pasca melahirkan karena nahan sakit yang luar biasa, oksitosinnya macet Kak. ASI sih tetap jalan Kak, karena hormon tuh perjalanannya tetap sesuai ininya. Dia nanti di hari ketiga keempat akan ada lonjakan hormon prolaktin dan ASI payudara akan tetap kenceng. Tetapi bisa Kak nggak keluar kalau ibunya stres. Berarti bukan metode lahirannya, tetapi tingkat kadar stresnya. Betul. Ya. Oke, baiklah kalau begitu nanti masih akan lagi kita lanjutkan pertanyaan dan juga sharing-sharing. Ini udah ada sharingan saringan. Ya udahlah, nanti intinya kita akan kembali dengan cerita-cerita dari netizen dan juga Fit Family. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Kemudian dari warna payudara yang kontras, payudara kan ada warna krimnya ya, dan ada warna yang lebih pekat ya, misal coklat atau hitam. Warnanya kontras kan. Bayi yang baru lahir itu matanya itu baru bisa melihat warna hitam dan putih Kak. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah sudah menyediakan itu, baik itu nih dari pemerintah ataupun dari swasta juga begitu ya Dok ya. Makanya pentingnya Edukasi betul Dok. Edukasi bisa ke bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga ke kader posyandu misalnya. Betul, kader. Seperti itu. Ini adalah sebuah mimpi untuk orang-orang yang mungkin ada kondisi tertentu untuk dapat memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Seperti tadi cerita-cerita dari orang-orang di sekitar aku bahwa ada yang gampang, ada yang susah, ada yang memang dari garis keturunannya. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apabila dengan situasi tertentu seperti itu Dok, apakah terasa berdosa sekalikah sebagai seorang ibu karena tidak bisa memberikan ASI eksklusif atau mungkin harus dimix dengan sufor? Begini, yang paling penting adalah usaha kita sih Kak, seoptimal apa. Dan usaha itu tentunya butuh dukungan, baik dukungan pasangan ya, suami, kemudian dukungan orang sekitar, mungkin orang tua, kakak adik, dan juga support system di lebih jauh dari itu termasuk tenaga kesehatan. Yang saya mau lebih ingatkan lagi ya, bahwa posisi kami sebagai konselor menyusui itu di Indonesia mungkin masih sangat kurang ya Kak. Merasa kalau udah pakai susu formula tuh berarti dia tingkat ekonominya lebih baik daripada yang ya kembali lagi adalah edukasi gitu. Ya makanya penting edukasi, betul. Edukasi bisa ke
bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga ke kader posyandu misalnya. Betul, kader. Seperti itu. Sebenarnya ada dok program di puskesmas kan ya dok ya, KPASI, kelompok pendukung ASI. Nah itu tuh biasa ibu-ibu kader ya. Nanti bisa tuh dilatih seperti itu. Baiklah. Jadi Jadi sebenarnya dari fasilitas kesehatan terbawah pun sebenarnya udah ada ya. Seperti sudah itu ada. ya, dok ya. Oke, baiklah. Dan juga kemarin aku udah membuka forum online di Instagram aku, udah menyaring cerita dari follower-follower, dan kami juga sudah memilih beberapa, dan ini sudah mendapatkan izin dari yang mengirimkan cerita untuk ditayangkan di program Wasiat. Sekarang kita lihat ya dok ya, cerita yang pertama. Dia bilang bahwa kalau dia pribadi perjuangan merasa cukupnya yang masih susah Mbak Enji. Karena tahu sendiri kan, ibu-ibu di sosmed pada lomba-lomba menuhin kulkas untuk stok ASI-nya. Padahal kalau kata beberapa dokter yang penting tercukupi anaknya. Tapi kadang kita sebagai ibu pengennya semua serba melimpah kan untuk anak. Ya tergantung DSA-nya bilang apa, dan balik lagi kita percayanya sama DSA yang mana. Karena kadang tiap beda DSA beda saran. Nah karena ASI-nya kurang, imbasnya pasti ke berat badan anak kan. Nanti ditakut-takutin tuh, kadang sama dokternya takut stunting lah, gizi buruk lah. Lah ibunya jadi stres kan, malah jadinya nggak keluar tuh ASI-nya gara-gara stres. Padahal kunci ASI lancar, ibunya bahagia, kata Larasati. Ini sebenarnya yang tadi kita udah obrolin ya kan. Ibunya stres, nanti ASI-nya juga nyendat. Tapi juga dibilang tadi ada lomba-lombaan susu formulanya. Ya kalau dari dokter, kalau ini lomba-lombaan seberapa banyak hiperlaktasi itu terjadi, penuh gitu ya kan freezernya. Padahal hiperlaktasi nggak enak loh kak. Katanya kenceng ya? Oh nggak enak kak, sakit dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih serius, bisa gampang klok ya tadi, sumbatan, terus bisa memicu mastitis atau peradangan payudara, atau bahkan lebih jauh lagi abses kak, sampai ada nanahnya dan harus dibedah. Itu gara-gara hiperlaktasi. Jadi kan emang betul kata kakaknya. Tapi kan ada yang lihat kayak tadi kayak wah penuh kulkasnya, ada apa ya, sensi sendiri lah ya kayak gitu. Tapi kan kondisinya beda-beda ya dok ya. Jadi ya intinya bukan banyak-banyak kan. Benar sih kata kakaknya tadi, yang penting cukup mencukupi kebutuhan anaknya, status gizi anaknya juga baik, tumbuh berkembangnya juga baik. Yang penting naik sesuai kurvanya gitulah ya. Sebetulnya Anji, untuk masalah menyusui ini kan bukan hanya sekedar kebutuhan ASI kepada anak, tapi skin to skin dari anak ke orang tua. Ya, dok? Itu bonding itu penting sekali. Dari orang ibu dan anaknya. Iya, ibu dan anaknya. Itu Betul yang ya? utamanya banget dokter. Kesebut deh tuh sama dokter. Itu jadinya bonding di masa-masa awal Diciptakan. kehamilan, kelahiran atau gimana? Iya, itu yang namanya IMD kak. Ya, skin to skin yang tadi dokter bilang itu pertama kali itu sebenarnya masuk ya programnya WHO, pemerintah. Itu sebenarnya harus dilakukan IMD 1 jam pertama pasca melahirkan. Itu haknya ibu dan juga haknya bayi untuk mendapatkan IMD. IMD itu adalah proses kontak kulit ke kulit ibu dan anaknya, dan bayinya itu jadi cuma ditempelin di dada ibunya. Setelah itu nanti dia akan melek, habis melek dia akan mencari-cari, mulutnya terbuka, itu dia akan menyerangsang indera penciumannya juga, dia mencium bau apa sih ini yang mirip sama cairan ketuban waktu di dalam perut. Ternyata itu adalah bau dari payudara ibunya. Di situ ada kelenjar Montgomery kak, di pinggir-pinggir areola itu ada kelenjar Montgomery, itu kelenjar minyak ya, itu akan mengeluarkan aroma yang sama seperti ketuban. Jadi itulah salah satu petunjuknya bayi. Kemudian dari warna payudara yang kontras, payudara kan ada warna krimnya ya, dan ada warna yang lebih pekat ya, misal coklat atau hitam, warnanya kontras kan. Bayi yang baru lahir itu matanya itu baru bisa melihat warna hitam dan putih kak. Nah itulah kontak bonding yang pertama kali. Setelah itu ya dilanjutkan tadi ruangan, dan di proses menyusui itu kan tangan anaknya, tubuh anaknya kan nempel ke badan ibunya, itu akan terjalin terus. Jadi bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk ibunya. Untuk ibunya juga, nggak Dan cuma. bonding itu juga mengurangi stres pada anak. Betul sekali. Anak juga bisa stres loh. Oh anak bisa stres. Iya, bayi Oh bisa bisa stres. Dalam bentuk apa? Nangis terus? Bisa nangis terus. Tidak mau menyusui. Ya, Tidak pasti. mau menyusui, itu namanya nursing strike. Nursing strike itu tidak mau menyusui, ada sesuatu keadaan yang berubah secara drastis di ibunya. Misal kakak ganti parfum, biasanya kakak wanginya ini, terus kakak ganti parfumnya, dia bisa tahu kak. Bisa tahu nih lain nih bukan bau ibu aku nih gitu.
Sesimpel itu bayi itu benar-benar mengenal tubuh ibunya. Karena kan di dalam perut Kak, dia itu dekat sama jantung, dia mendengar detak jantung ibunya sama 9 bulan. Jadi dia udah hafal kapan ibunya sedih, kapan ibunya senang ya. Jadi begitu udah lahir ke dunia, ibunya mixed feeling ya, feelingnya maksudnya ada yang merubah mood ibunya, itu bayinya bisa tahu, ikutan rewel. Ibunya lagi sedih, ibunya lagi kepikiran sesuatu, ikutan nggak tenang, nggak bisa tidur, seperti itu. Oke, baiklah itu ya ibu-ibu, bisa didengarkan penjelasannya ini dari konselor ASI ya bilangnya berarti ya dokter ya, bahwa ya itu adalah simbiosis mutualisme antara Betul. ibu dan juga anak. Bukan semuanya itu benar-benar hanya 100% untuk anak, dalam arti ibunya tidak dapat apa-apa, tapi ternyata kedua arah. Dan selanjutnya kita akan lihat cerita yang lainnya. Yang selanjutnya kiriman dari Ibu Feby Prakoso. Izin Ibu, ini cerita singkat saya. Saya punya 2 anak, yang satu sufor, satunya ASI. Pertama, saya belum bisa mengasihi karena kesulitan melawan rasa lelah, ngantuk. Ngerasa nggak percaya diri, takut bayi nggak kenyang. Terus kalau bayi ada alergi, sakit, kembung, pastinya saya nyalahin diri sendiri dan benci banget sama diri sendiri. Yang kedua, karena bekas sesar masih suka nyut-nyutan, harus nyusuin bayi newborn sambil duduk, dan itu bener-bener kebanyakan nangisnya Bu. Jadi stres banget rasanya. Sempat ngerasa kayak baby blues, nggak mau ngasih ASI sampai payudara jadi bengkak karena ASI udah numpuk, dan semakin lama makin nggak mau ngasih ASI dan berujung sufor. Sekarang anaknya udah usia 4 tahun. Satu hal yang saya rasain sekarang, aduh kok aku sedih ya. Jujur ngerasa menyesal sekali nggak ngasih ASI, padahal itu hak anak. Dan ini sekarang udah punya anak kedua yang full ASI, usianya udah 1 tahun. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya perasaan bersalah itu hilang dan nggak muncul lagi. Ya ampun, bacanya aja aku ngerasa aduh gitu. Ternyata ada perasaan bersalah yang bisa membayangi seumur hidup ya untuk ibu. Itu kan sebenarnya mungkin bisa, kalau dari cerita Ibu Feby ini, ada kalanya butuh support dari lingkungan kali ya Dok ya. Jadinya di saat Bu Feby lagi capek, mungkin ada support yang buat ibunya dulu biar nggak stres, hingga mungkin bisa jadi tidak support waktu itu kayak gitu. Tanggapannya gimana Dok? Kalau menurut saya, ya itulah pentingnya pendampingan Kak. Karena apalagi tuh kasusnya di anak pertama kan. Ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan dan menyusui itu clueless banget. Nah itu konselingnya terus berlanjut, baru bisa Kak sukses 2 tahun nyusuin dengan smooth gitu. Running terus ya. Running tapi terus. Berarti ada ya, bukan cuma kelas-kelas untuk memberikan ASI, tapi untuk sisi pendampingannya ada. Pendampingan itu ada ya. Ya semoga dengan saya yakin Ibu Feby tadi bukanlah satu-satunya, tapi ada banyak juga ibu yang mungkin mengalami situasi serupa. Pastinya kan juga butuh pendampingan dari tenaga kesehatan profesional selain dengan lingkungan yang mendukung ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa pemerintah sudah menyediakan itu, baik itu nih dari pemerintah ataupun dari swasta juga begitu ya Dok ya. Oke, itu dia cerita kita hari ini ya, Fit Family, mengenai bagaimana cerita ibu dengan perjuangannya mengasihi. Untuk Dokter Niza mau menyampaikan apa kepada Fit Family? Oke, kalau dari saya balik lagi ya. Jadi nyusuin itu perlu kita perjuangkan Kak, intinya. Jadi menyusui itu perlu perjuangan. Sejauh apa perjuangan kita itu tergantung motivasi kita. Dan salah satu motivasinya itu adalah balik lagi ke agama kita masing-masing gitu ya Kak. Jadi ternyata menyusui itu adalah sebuah perintah di semua agama. Dan semua agama itu menganjurkan untuk menyusui. Kalau di Indonesia ini kan kita punya ada 6 agama ya Kak. Dan semua kitab sucinya itu adalah memerintahkan untuk menyusui sampai 2 tahun. Jadi bukan kata WHO saja gitu ya Kak, atau kata aturan pemerintah saja, tetapi memang balik lagi sebagai kita umat yang beragama di negara Indonesia ini, semua agama memang menganjurkan untuk menyusui karena dengan segala kebaikan-kebaikannya itu ya, tidak hanya fisik tetapi juga batinnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Niza. Nanti kapan-kapan main-main lagi untuk membahas mengenai Dengan senang hati. yang lain ya Dok ya. Oke. Dok Cai, jangan kemana-mana. Habisnya segmen 5 kita akan buat ramuan-ramuan tips-tips sehat ya kan. Nah, apakah ini untuk memperbanyak ASI eksklusif atau untuk menjaga kesehatan? Hanya Dok Cai yang tahu. Kita akan kembali lagi Dok Cai ya. Setelah yang satu ini, tetaplah di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Terima kasih Dokter Niza.
Langsung aja ini hanya 3 bahan nih dok. Ini bahan-bahan yang secara proof by science dan juga secara empiris ya tentunya bahan-bahan yang bisa untuk memproduksi dan menambah produksi dari air susu ibu. Dicampur dengan air kurang lebih 250 cc ya. Dengan 250 cc berarti takaran adas dan juga jintennya itu berapa banyak? 1 sendok makan? 1 sendok makan. Baik Widas, ada Angie Ang dan juga ada Dok Chai yang sudah bersiap untuk memberikan tips sehat kali ini yang akan membantu untuk apa nih? Memperbanyak ASI kah atau memperlancar ASI? Memperlancar ASI, mencegah peradangan di payudara. Oke, berarti preventif. Preventif ya, preventif pasti. Baiklah, langsung aja ini hanya 3 bahan nih dok. Ini bahan-bahan yang secara proof by science dan juga secara empiris ya tentunya bahan-bahan yang bisa untuk memproduksi dan menambah produksi dari air susu ibu. Oke, ini yang tadi Kang Feby bawa. Daun katuk. Daun Ya, daun katuk, katuk ya ini kan? bukan dicampur sama yang bahan lain. Ini cukup dimasak, dibuat sayur bening, mungkin bisa berbarengan dengan apa? Jagung. Jagung misalnya ataupun Wortel. ya jagung, wortel dan yang lain-lain. Kayak pengganti bayam dong. Iya. Iya kan? Bisa juga dengan bayam. Bisa juga dengan bayam Tapi campur. diperbanyak katuknya. Oh, I see. Oh, aku Gitu. kira dicampur. Enggak. Ya, di sini ada adas, ada fenugreek yang berfungsi saling sinergi untuk antiinflamasi dan juga untuk memproduksi ASI. Sebenarnya aku baru pertama kali melihat bumbu rempah ini dok, si adas ini. Ya, jadi ini adalah salah satu biji-bijian nih dok Biji-bijian ya. adas. Rempah, terus ditumbuk. Ini cukup direbus saja nanti. Oke. Direbus kurang lebih 15 menit. Kembali lagi dengan api yang kecil dengan bahan yang tidak memakai stainless ataupun bahan-bahan logam ya, pakai pirek ya, pakai kaca. Itu lebih baik ya. Kurang lebih 15 menit, setelah 15 menit anget-anget diminum 2 kali sehari. 2 Kurang kali lebih, ya. sehari. Oke. Dicampur dengan air kurang lebih 250 cc ya. Dengan 250 cc berarti takaran adas dan juga jintennya itu berapa banyak? 1 sendok makan? 1 sendok makan. 1 Ya, sendok makan. 1 sendok makan ya, berarti bisa diminum untuk, berarti kalau 2 kali dok, dia minum yang sorenya dingin dong? Enggak, buat 2 kali maksud saya. Ini buat sekali. dibuat Iya, buat 2 kali. Iya, soalnya Ini buat kalau sekali minum. udah dingin terus dipanas lagi kan bisa aja kan serapannya nggak bagus kan dok kan? Atau Begitu gimana? juga Enji. Gimana? Itu nanti kita ada pembicaraan lain untuk masalah serapan-serapan dari serapan-serapan apa masalah? Penyerapan. Penyerapan untuk yang lebih bagus, apakah hangat atau dingin itu sebetulnya nggak ada masalah ya. Mau hangat atau dingin tuh buat ilmu herbalogi itu tidak ada masalah. Oke, simpan dulu dok penjelasannya. Tapi mungkin nanti bisa ada loh, menjadi nanti episode di selanjutnya. episode sebelumnya nanti. Iya kan? Jadi dicatat tuh untuk ibu-ibu yang nonton ini, pokoknya intinya Fit Family, apakah untuk mengonsumsi sesuatu itu baiknya panas atau dingin itu akan ada di episode selanjutnya. Betul. Tapi kalau untuk sekarang coba kita dengar apa kata Dok Chai mengenai air susu ibu. Oke, ASI bukan hanya makanan terbaik buat bayi, tetapi ASI adalah jembatan kasih sayang ya, yang untuk memperkuat ikatan antara si ibu dan si bayi sejak pertama kali kehidupan. Ya, keren nggak? Keren. Udah berapa lama tuh kata-katanya? Ya ini terima kasih banyak udah 1 jam ini kami berdua di sini begitupun dengan tadi Kang Feby dan juga ada Dokter Niza menemani Fit Family yang ada di rumah ini. Semuanya bisa kalian kelola di rumah, bisa kalian nikmati. Tapi kalau cowok Silahkan diminum. Kalau cowok gimana? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Diminum juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, baiklah kalau begitu ini Bukan akan berarti nanti kami nikmati tiba-tiba. Wah, memproduksi ASI nggak juga. Tidak, kami akan kembali lagi tentunya dengan tema kesehatan yang berbeda di tiap minggunya, baik itu Sabtu ataupun hari Minggu. Kalau Fit Family punya pertanyaan atau mungkin punya saran dokter dan juga tema, langsung aja kirimkan ke akun Instagram Angie boleh, Instagram Dok Chai boleh, Instagram Garuda TV boleh. Tapi yang pasti setiap Sabtu dan Minggu setiap jam 9 pagi jangan lewatkan untuk bertemu dengan kami berdua. Kalau begitu sampai ketemu lagi di weekend depan. Bye-bye. Di mana, Ji? Di wasiat.